Ahmad Muzaki, seorang guru mapal Al-Quran hadis yang mengajar di MA Rodotul Furqan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang saat ini sedang menjalani program PPG dari pemerintah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor PPG 20377411940001, NIM PPG 1870723224236. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang pentingnya menjaga amanah. Ahmad Agus Habibi, Andini Latifah, Munawadati, Nisa Koyuni, Safina Najah, Safira Salma, Zakia Aulia, Zida Rafi, Nibros Fakri, baik, namanya Berarti macamnya nanti. Ini kita di mana? Di sini Bapak Bapak mengajar hadis. Sebelumnya karena ini diminta dari program pendidikan profesi guru, perkenalkan nama Bapak Ahmad Muzaki, nomor peserta PPG 203774119401, NIM PPG 1802121354236, asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Program studi Al-Quran hadis asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Sebelumnya mari kita lantunkan lagu Indonesia. Mulai. Satu, dua, tiga.
Kita tahu bahwa kita semua dilahirkan di dunia juga menjadi anak. Oleh sebab itu ada sosok tauladan yang patut kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan terbaik. Tidak ada suri tauladan yang lebih hebat daripada Rasul. Ini telah dibuktikan dengan firman Allah atau ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil baca ini ini mengenai kenapa Nabi Muhammad kita jadikan seorang, sebab beliau adalah sosok seseorang yang mempunyai sifat wajib. Satu, sidik. Dua, amanah. Faktor tak sidik, amanah, faktor tak. Kejujuran Rasulullah SAW wawat cilik, sejak kecil ketika Nabi Muhammad SAW dididik oleh ayahnya dalam kandungan ibunya, dididik. Setelah lahir dididik oleh ibunya, oleh orang-orang masuk KTI Sayyid Abdul Muttalib, dididik di sekeliling kaum yang mana kaum itu masih jahil. Akan tetapi Rasulullah mempunyai sifat itu kepala penting. Itu kepala. Orang mungkin ngaji Nabi pas jujur itu terus dijuluki Amin. Ketika sebuah kelompok ingin saling berkeroyokan memindahkan Hajar Aswad, kan antara kabilah kan saling keroyokan untuk menentukan siapa tokoh yang pantas untuk memindahkan Hajar Aswad. Orang kan saling keroyokan. Setelah itu diputuskan, ini baik, kita putuskan bahwa yang akan memindahkan Hajar Aswad sosok seorang sosok yang lebih bisa diperhitungkan. Tiba-tiba saya bertemu sosok Muhammad bin Abdul. Muhammad datang, gue itu sih nak saya pindah Hajar Aswad Muhammad. Karena mereka tahu bahwa sejak kecil Nabi Muhammad orang-orang berdoa. Nah, setelah Nabi Muhammad karena dianggap orang yang jujur, terus diberikan amanah buat Hajar Aswad. Bagaimana tanggapan Nabi Muhammad? Baru dipotong, dengan sebagainya, terus dibilang, ayo, karena ini ada 4 kabilah, kita pegang satu. Kita pegang pojok
Jadi antara kabilah yang aslimu berebut terus saling bekerja sama untuk memindahkan Hajar Aswad ke dalam atas. Ini membuktikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu tanggung jawab untuk amanah sebelum memindahkan Hajar Aswad di Musa, dan beliau memilih untuk kepentingan kaum akhir juga. Dari situlah Nabi Muhammad mendapatkan dulu kan wala mungkin orang cerdas beliau diberi amanah karena sosok bahkan Kanjeng Nabi itu ya tapi memang benar cerdas. Jadi kesempurnaan yang ada di dalam ruh Kanjeng Nabi memang benar-benar kuat, berbeda dengan manusia biasa. Orang mungkin mutekin orang terus kemasukan file besar berupa ayat Al-Quran 30 orang tahu ngapain atau mau butuh apa bukan lumayan. Nah orang mutekin kuat kekuatan kan sudah sangat tidak pun orang kuat mesti seperti kita lah. Jadi kita kata ini kalau pada tahun seperti itu. Terus orang tahu belajar, orang tahu mengajar, ujuk-ujuk teori ilmu tak mesti tapi orang karena sistemnya orang retorika lahir logika terus dilambungkan logika dalam waktu seketika mestinya bahwa salah itu memang benar-benar orang cerdas cerdas amanah. Kemudian karena beliau diberikan amanah tak menang sedih amanah pemerintah. Yang mulanya kita jadikan teman-teman sebagai bilen itu kalau kaum sing mereka itu juga diutus oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya ayat alamnya kamu anzalna min qarnin makanna bil ardi alam wa ja'ala al-anhara tajri fa'ahlaknahum bi-dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ketika ada kaum yang dibinasakan karena mereka tidak menjadikan sosok seorang rasul sebagai suri teladan, maka mereka dimusnah. Karena ya wis kayak rasul penyanyi belajar dengan apik bagaimana ada bagaimana bersifat dengan tetangga kayak begitu malah utusannya dimusnah. Nabi itu bagaimana dikoyoi katakan itu kejar masuk waktu itu berat akhirnya kaumnya dimusnah banjir kan kaum Nabi Hud termasuk kaum Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, mereka semua dimusnahkan karena mereka
Wes kami itu ini ada tokoh. Yang bisa tokoh sosok sing menandai semangat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Ji, apa ini? Aku tahu ya. Sunan, Sunanku. Siapa jadi penulis? Said, Ja'far, Sunan Kudus diutus oleh pemerintah Sultan mengabdikan untuk berdakwah di sekitar Kudus. Saat itu sekitar Kudus masyarakatnya beragama Buddha Hindu. Yang diagungkan sebuah desa ada hewan ramah Kudus. Sunan Kudus berdakwah bagaimana untuk menjaga toleransi. Buktinya kok masjid ini dibangun no? Jadi tidak serta merta menghilangkan sisi kebudayaan. Ketika orang Hindu Buddha masih mengagungkan sapi, Sunan Kudus juga sebagai tokoh yang itu hal orang-orang boleh sah. Tokoh-tokoh ini loh harus kita juga. Terus punya caranya untuk menjaga amanah dan tanggung jawab. Jadi kita menjadikan ibadah isi kandungan ayat di atas kita jadikan ibadah bahwa banyak makhluk-makhluk baru yang binasa karena tidak menjaga amanah. Ini penting banget kita harus menjaga amanah. Kalau sampingan kita amanah ekspor, itu juga amanah. Jadi puluh ini setiap seseorang akan dimintai bertanggung jawab. Jadi suami bertanggung jawab pada keluarga, jadi anak juga dimintai bertanggung jawab pada orang tua. Kita implementasikan kehidupan sehari-hari. Menyerang hidup humanis, menjaga hak asasi manusia, melalui dari tanggung jawab, tidak mencampur-adukkan amanah dalam pekerjaan misalnya. Ini pernyataan dari saya. Materi surveinya kami persilakan kepada petugas ketua masing-masing. Nisa Khairul, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan.
Wahai orang yang iman, segala judul yang keluar kamu tidak mendapat dan hatinya adalah manusia pribadi. Jadi kita diharuskan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai dosa yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Dan tindakannya itu malaikat yang sangat keras. Jadi selain neraka itu dan dalamnya api dan batu, di neraka itu ada penjaga yang malaikatnya itu keras dan kasar. Jadi kita diwanti-wanti untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kita harus lebih menekankan untuk mencari kebenaran dan kita mendapat surga. Dan mereka tidak dianggap kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ayat ini juga menjelaskan agar kita itu tidak berhadap pada perintah Allah. Jadi kita menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan dari saya mohon apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di paling kanan, Bim. Kemana-mana, Bim. Oh. Apa lebih? Ada Pak sih pengen pakai kemana-mana. Kalau tidak ada saya akan bertanya tentang penjelasan mengenai mana itu angkusan ahli benar. Aku tidak masuk dan aku tidak juga berkait ayat ini kan Allah memberikan amanah kita kepada kekasihnya, termasuk melindungi keluarga dari api neraka. Kan terus ini pertanyaan, bagaimana ketika kamu menjadi sosok sebagai orang tua menghadapi anakmu yang dunia Islam kemudian dia dapat cinta dengan non Muslim? Iya nggak ada kamu kita? Kira-kira begitu. Kan aslinya kan anaknya wis Muslim, kan wis Islam baru lah kalau diri dulu. Tidak memilih pasangannya yang dicintai untuk mengikuti non Muslim. Kamu sebagai orang tua dalam menjaga amanah itu menegurnya ditegur oke. Tapi dia sudah dong kita cerita. Nah, kalau aku yos buat jadi anakku saja ini. Ya enggak? Padahal percaya karena percaya diri sendiri. Saya percaya diri sendiri. Aneh. Berarti pokoknya masa kamu sekarang dulu terus dulu. Oke? Ya itu masalah sih apa? Kira-kira solusinya dia? Game supaya dia putus kopi, dinasihati harapan. Ya, direstui lah. Direstui, yo, orang direstui. Maka aku rata tangan yang karuan, orang
Bojomu sing masuk Islam. Oleh nikah kuwi. Kalau memang benar-benar jatuh cinta, ning syaratnya bojomu sing nyambung Islam. Oke. Itu harus resmi ya. Saiki tak meneh. Ana malah jatuh bila dun sida dun layang sunam ketika telah lepas tanggung jawab, maka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala dilebokane neraka sing puru-puru neraka mau gandakane kebetulan dari manusia dan manusia. Ana malaikat sing jaga ning neraka. Sapa ki malaikat? Malaikat ana ayat sing kedua. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini ayat ini juga sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua besok. Duwe anak ekor lakoni so. Pertanyaannya, piye cara mendidik anak untuk saged melakukan sholat? Didik dari meskipun dia berbalik, kebiasaannya untuk melakukan sholat bersama uang. Dan cukup sekian dari Bapak untuk materi selanjutnya. Kita bertemu di Jumat depan. Kita istirahat dengan diri. Cara istirahat dengan bisa istirahat dengan uang. Sopo Bapak Nabi Muhammad Abdullah sehat. Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad usia berapa? Bulan minggu. Silakan menjawab. Sehat. Nabi Muhammad dua anak sing paling wahyu. Coba. Siti Fatimah. Jawab sehat. Siti Fatimah itu dientukno ponakane dhewe Nabi Muhammad. Sapa kuwi jenenge? Alhamdulillah sehat. Kanjeng Nabi iku duwe buyut. Sapa kuwi buyute? Buyute. Kanjeng Nabi buyut. Sapa buyute? Hasan itu buyut. Gara Fatimah anake berarti Hasan Husain putu. Lah buyute ya berarti ya di bapak Abdullah, Dimas, Abdul, Muta, oleh buyut. Sasin. Karena sing sapi aku sing sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis sehat sampe. Bip. Sajane